menjadi penting yang untuk besar membuka pada perekonomian ekosistem yang nasional, memberikan terutama dalam efektivitas memperluas bagi akses masyarakat. Teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian financial technology menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi. Sejarah dan perkembangan fintech. Sejarah fintech berawal pada tahun 1886 saat ada evolusi perangkat transportasi dan komunikasi. Pada tahun 1960 hingga 1970, kemunculan komputer beserta jaringan internet telah membuka peluang bagi para pengusaha yang akan mengembangkan di berbagai bidang secara global, termasuk pada bidang finansial. Selanjutnya, pada tahun 1980, perbankan dunia pun ikut memanfaatkan sistem pencatatan data yang aksesnya melalui komputer. Pada masa inilah, sebagai permulaan munculnya fintech hadir di dunia. Seiring waktu berjalan, adanya kecanggihan teknologi telah berhasil memunculkan perusahaan baru bernama e-trader. Tepat pada tahun 1982, e-trade membawa fintech ke arah lebih maju yang memperbolehkan menggunakan sistem perbankan secara elektronik kepada calon investor. E-Trade merupakan contoh perusahaan yang telah berhasil mengelola teknologi dengan baik. Kemudian, di tahun 1990, perkembangan internet semakin membaik berkat munculnya beberapa saham online yang memberi kemudahan calon investor untuk menanamkan modal. Pertumbuhan internet yang cepat pada tahun ini membuat model finansial e-trade semakin banyak yang menggunakannya. Salah satunya yaitu situs brokerage saham online untuk kemudahan investor menanamkan modal mereka. Pada tahun 1998, para perbankan di dunia mulai mengenalkan sebuah sistem bernama online banking bagi para nasabahnya sehingga segala bentuk transaksi menjadi lebih praktis dan mudah. Fintech pun mulai semakin terkenal dan banyak masyarakat menggunakannya. Kehadiran fintech pertama kali ada kemunculannya di benua Eropa, tepatnya di negara Inggris. Fintech di Inggris berbentuk peer-to-peer lending atau P2P lending sekitar tahun 2005. Perusahaan P2P lending yang pertama ada di Inggris dan benua Eropa adalah Zopa. Selanjutnya, P2P lending akhirnya muncul di benua Amerika pada tahun 2006. Awal perkembangan fintech di benua Amerika yaitu Prosper Marketplace dan Lending Club. Semakin lama, fintech semakin berkembang pesat dan cepat. Perkembangan fintech mulai ada di Tiongkok pada tahun 2011. Berdasarkan perkembangan sejarahnya, fintech memiliki beberapa faktor sehingga mampu berkembang dengan baik. Faktor pertama, berdasarkan pada teknologi yang menunjang. Seiring perkembangan teknologi yang meningkat dan banyaknya perangkat terbaru, menjadikan fintech mampu berkembang cepat. Faktor kedua, penunjang fintech karena inspirasi dari para pelaku sebelumnya. Kesuksesan perusahaan startup yang menggunakan fintech membuat para generasi muda memiliki impian untuk berkembang dan maju. Layanan finansial yang cepat dan efisien didukung penggunaan teknologi menjadi awal tujuan terbentuknya fintech. Meski demikian, tak jarang ada yang beranggapan bahwa kemunculan fintech ini dapat mengancam keberadaan bank. Berdasarkan fungsinya, sebenarnya keberadaan bank dan fintech yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi finansial. Khususnya bagi fintech lending seperti P2P lending ini, ternyata dianggap bagi keberadaan bank di Indonesia. Adanya P2P lending memang cukup menarik minat para penggunanya, baik untuk melakukan pinjaman ataupun mengembangkan dana. Selain itu, P2P lending mampu menjadi alternatif baru bagi para UKM dalam mengembangkan usahanya. Pada intinya, baik bank maupun fintech tidak akan saling mengusik satu sama lain, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai inklusi keuangan. Manfaat fintech.
Pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Salah satu manfaat penting dari keberadaan fintech yaitu dapat menjadi akselerator bagi inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana masyarakat, baik sebagai individu maupun pelaku bisnis menggunakan ataupun mengakses produk-produk keuangan seperti perbankan, investasi, asuransi, pinjaman, teknologi finansial, dan masih banyak lagi. Kedua, memberikan kemudahan pada layanan finansial. Manfaat fintech yang tidak dapat dipungkiri yaitu memberikan kemudahan layanan finansial kepada masyarakat luas. Aktivitas yang berkaitan dengan keuangan seperti pembayaran, transfer uang, pengajuan pinjaman, hingga investasi pada zaman dahulu memiliki banyak keterbatasan, apalagi bagi orang yang tidak terikat dalam produk perbankan. Namun sekarang semua aktivitas tersebut dapat dilakukan semudah memencet jempol di layar smartphone Anda. Metode pembayaran dengan uang digital kini semakin banyak tersedia di berbagai merchant. Aktivitas berbelanja menjadi lebih mudah dan transaksi lebih aman. Melalui startup fintech, Anda juga dapat memperoleh informasi tentang berbagai produk keuangan. Ketiga, pelaku bisnis mudah mendapatkan modal. Semakin banyak pebisnis yang lahir di Indonesia karena kemudahan untuk mendapatkan modal, pasalnya produk pinjaman sekarang tidak hanya tersedia di bank. Pelaku bisnis bisa memanfaatkan produk pinjaman di lembaga keuangan lain dan fintech. Keempat, mendukung taraf hidup masyarakat jadi lebih baik. Perusahaan fintech tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial bagi bisnisnya sendiri. Lebih jauh lagi, startup tersebut juga turut mengambil peran dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, daya beli masyarakat semakin meningkat. Hal ini berkat inovasi infrastruktur keuangan yang diciptakan oleh startup teknologi finansial. Selain itu, keberadaan startup ini juga berperan melahirkan merchant-merchant yang menyediakan pembayaran dengan metode mudah, praktis, serta murah. Ini juga menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mendirikan bisnis online sendiri. Dengan kata lain, fintech turut meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. 3 risiko fintech yang dipaparkan oleh pihak OJK. Pertama, risiko atas cybercrime. Hal ini adalah risiko yang paling potensial, mulai dari penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan, dan beragam kejahatan dunia maya lainnya terhadap keamanan data yang rentan perlu diberi atensi. Kedua, risiko gagal bayar. Bagi fintech yang menjalani bisnis sebagai pembiayaan atau kredit, risiko gagal bayar adalah hal yang cukup mengkhawatirkan. Para investor sendiri sejak awal harus siap bahwa risiko untuk menanggung risiko gagal bayar kredit adalah tanggung jawab mereka. Ketiga, risiko pencucian dana dan aksi terorisme. Kehadiran fintech juga memiliki risiko terhadap kasus pencucian dana dan aksi pendanaan untuk terorisme. Hal ini disebabkan oleh lebih mudah dan cepatnya dalam melakukan transaksi keuangan.